Langit pagi tampak mendung ketika Rea melangkah ke arah mobil. Udara dingin menusuk kulit, tetapi itu tidak mengurangi keteguhannya. Perutnya yang membesar membuat langkahnya sedikit lambat, tetapi tekadnya tetap kuat. Hari ini, ia memutuskan untuk melawan. Tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi suaminya yang diperlakukan tidak adil. Ada Abi yang menemani. Pria itu tampak lebih tenang. Tangan lelaki itu bersarang di saku jasnya, seolah mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Dalam perjalanan ke kantor polisi, suasana di dalam mobil terasa sunyi, meski pikiran mereka bergemuruh. Rea akhirnya membuka suara. "Mas, apa aku terlalu terburu-buru? Harusnya aku bisa lebih sabar, tapi aku enggak." "Tahan lagi," ujarnya, mencoba mengungkapkan kegelisahannya. Abi meliriknya sekilas, matanya tetap tajam. "Kamu nggak salah, sayang. Kita memang harus memberinya pelajaran karena dia sudah keterlaluan. Kita juga punya hak untuk melawan, dan aku sangat setuju dengan tindakanmu. Kalau ada orang yang menyakitimu, kamu nggak perlu menunggu lebih lama. Supaya orang-orang tidak akan mudah meremehkanmu lagi. Tapi aku takut dia akan memutar balik fakta lagi. Dia selalu punya cara untuk memanipulasi orang," kata Rea pelan, tangannya meremas jilbabnya dengan gugup. "Percaya sama aku. Ada pengacara kita. Semua bukti sudah disiapkan. Kita akan menanganinya dengan cara yang benar," jawab Abi, suaranya tegas dan meyakinkan. Rea mengangguk, mencoba menenangkan diri. Sesaat kemudian, ia melirik kaca spion dan melihat mobil pengacara mereka yang mengikuti di belakang. Kehadiran pengacara itu memberi sedikit rasa aman di tengah situasi yang menguras emosinya. Mobil berhenti di depan kantor polisi. Abi keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Rea. "Pelan-pelan," katanya lembut, membantunya turun. Di belakang mereka, Halim dan pengacara keluarga segera menyusul, membawa berkas-berkas yang telah disiapkan. Langkah mereka tegap memasuki kantor polisi yang mulai dipadati orang. Suasana di dalam ruangan penuh dengan berbagai emosi. Orang-orang terlihat berbicara dengan petugas, beberapa tampak panik, sementara yang lain menunggu dengan cemas. Petugas langsung mengarahkan mereka ke ruang pengaduan. Di dalam ruangan kecil yang sederhana, pengacara membuka dokumen dan meletakkannya di atas meja. Rea duduk dengan punggung tegak, mencoba menenangkan diri. "Saya melaporkan Adnan atas tuduhan pelecehan dan tindakan kekerasan," kata Rea dengan tegas, memulai pengaduannya. Penyidik, seorang wanita dengan raut wajah serius, mengangguk sambil mencatat. "Bisa Anda jelaskan kronologinya, Nyonya?" Rea menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Dia masuk ke kamar saya tanpa izin saat saya berada di pesta. Ketika saya mencoba menghubungi suami saya, dia memegang pergelangan tangan saya dengan keras hingga meninggalkan bekas. Dia juga melempar ponsel saya hingga rusak." Penyidik memandang Abi dan pengacara mereka, lalu kembali ke Rea. "Apa Anda membawa bukti?" Rea mengangguk, lalu mengeluarkan foto pergelangan tangannya yang memerah, rekaman CCTV dari koridor hotel, dan ponsel dengan layar yang pecah. Pengacara menambahkan, "Kami juga memiliki daftar saksi yang dapat memberikan keterangan terkait kejadian ini." Penyidik memeriksa bukti-bukti tersebut dengan cermat. "Kami akan segera memproses laporan ini. Mengingat kondisi Anda yang sedang mengandung, kasus ini akan menjadi prioritas kami." Rea melirik Abi, yang memberinya anggukan kecil. Meski pria itu tetap diam, dukungannya terasa nyata. Di sampingnya, pengacara mereka juga memberikan keyakinan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius.
2 hari telah berlalu sejak Rea melaporkan Adnan ke polisi. Meski ia sudah mengambil langkah besar, kegelisahan tetap menyelimuti dirinya. Di ruang keluarga mereka yang luas dan nyaman, Rea duduk di sofa dengan tangan menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Uap hangat sudah lama menghilang, sama seperti ketenangan yang dulu ia rasakan. Tatapannya kosong, pikirannya melayang ke kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Perasaan marah, kecewa, dan lelah bercampur menjadi satu, namun ia tahu dirinya harus tetap kuat. Di sampingnya, Abi duduk dengan tenang. Wajah pria itu seperti biasa, datar dan sulit ditebak, tetapi tangannya yang sesekali menepuk punggung tangan Rea memberikan isyarat bahwa ia ada di sana untuknya. Diperiksa. Nyonya Dayana mengangguk pelan, tetapi sorot matanya menunjukkan ketidakpuasan. Pastikan semuanya berjalan lancar. Orang seperti Adnan harus diberi pelajaran. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Dia bukan hanya melukai harga dirimu, tetapi juga meremehkan keluarga Prana. Pak Edward yang biasanya pendiam, kali ini angkat bicara. Kami di sini untuk mendukungmu, Rea. Jika ada yang perlu Dedi bantu, katakan saja pada Dedi. Suaranya penuh ketulusan, membuat Rea merasa sedikit lebih ringan. Iya, nak, tambah Budona dengan lembut. Kamu nggak sendirian. Kami semua ada di sini untukmu. Rea tersenyum kecil, meski bayangan kejadian-kejadian sebelumnya masih membebani pikirannya. Terima kasih, Dedi, Ibu. Kehadiran kalian sudah lebih dari cukup bagi saya. Namun, di balik senyumnya, Rea tahu bahwa perjalanannya masih panjang. 2 hari ke depan akan menjadi momen yang menentukan. Ia harus menghadapi Adnan, bukan hanya sebagai mantan tunangan, tetapi sebagai seseorang yang mencoba menghancurkan ketenangan hidupnya dan Abi. Nyonya Dayana memecah lamunan Rea. Abi, kamu harus tetap di sisinya. Kamu tahu betul bahwa kasus ini bukan hanya tentang Rea, tetapi juga tentang martabatmu sebagai suami. Abi mengangguk singkat. Saya selalu di sini, Bu. Saya akan memastikan Rea tidak menghadapi ini sendirian. Abi bisa menanganinya sendiri kasus ini dengan mudah. Namun ia membiarkan istrinya menangani kasus ini, karena ingin membuat istrinya belajar lebih kuat lagi agar ke depannya Rea menjadi wanita tangguh dan kuat. Ruangan itu kembali sunyi untuk beberapa saat, hanya diisi suara pengasuh Nyonya Dayana yang merapikan selimut di pangkuannya. 2 hari kemudian, di pagi yang tenang, suasana di rumah Adnan mendadak berubah mencekam. Mobil polisi berhenti dengan tegas di depan rumah, menarik perhatian beberapa tetangga yang segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. 3 petugas polisi turun dari mobil dengan langkah tegas, membawa surat panggilan resmi. Mereka mengetuk pintu dengan mantap, suara ketukan itu memecah keheningan pagi. Seorang pembantu rumah tangga yang membuka pintu terlihat bingung, namun ia tetap mempersilakan mereka masuk. Adnan sedang duduk santai di ruang tamu, menikmati secangkir kopi dan membaca koran. Melihat para polisi masuk, ia langsung mengerutkan dahi. Salah satu petugas maju dan menyerahkan surat panggilan. Saudara Adnan, Anda diminta untuk mengikuti kami ke kantor polisi terkait laporan yang diajukan oleh Ibu Rea, ucap petugas itu dengan nada formal. Adnan langsung tertegun. Apa? Laporan? Apa ini? Rea? Tanyanya dengan nada tinggi. Ia membaca surat itu sekilas, namun wajahnya semakin merah padam. Sebelum ia bisa melanjutkan protes, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari lantai atas. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, Pak Bimo, muncul diikuti istrinya, Bu Ratri, yang mengenakan daster rumah. Wajah mereka terlihat bingung sekaligus khawatir. Apa ini? Apa yang terjadi?
Seru Pak Bimo dengan nada penuh otoritas, menatap para polisi. Kenapa anak saya dibawa seperti ini? Petugas tetap tenang, mencoba menjelaskan. Pak, kami menjalankan tugas sesuai laporan yang masuk. Putra Anda diminta hadir untuk pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Bu Ratri langsung berdiri di depan Adnan, seolah melindunginya. Tidak bisa. Anak saya ini orang baik. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Katanya, nada suaranya mulai tinggi. Rea, itu kan perempuan yang hanya mencari masalah dengan keluarga kami. Ini pasti salah. Petugas lain mencoba meredakan situasi. Bu, kami mengerti ini mungkin mengejutkan, tetapi ada bukti kuat yang mendukung laporan tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, kami mohon agar Saudara Adnan ikut ke kantor polisi. Pak Bimo menggeleng dengan keras, matanya menyipit penuh kemarahan. Saya tidak terima. Kalau kalian ingin membawa anak saya, tunjukkan bukti apa yang kalian punya. Saya akan panggil pengacara sekarang juga. Salah satu polisi maju dengan nada tetap sopan namun tegas. Pak, kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Kami harap tidak ada yang memperkeruh situasi ini. Adnan, yang sejak tadi diam sambil mengepalkan tangan, akhirnya berdiri. Sudahlah, Ayah, Ibu. Biarkan saya pergi. Mereka tidak akan bisa menahan saya lama-lama. Ini hanya salah paham, katanya, meskipun matanya menunjukkan kegelisahan. Bu Ratri memegang lengan Adnan erat-erat, air matanya mulai menggenang. Nak, kamu tidak perlu pergi. Mereka tidak bisa memperlakukan kita seperti ini. Namun, Pak Bimo mengangkat tangan, memberi isyarat kepada istrinya untuk mundur. Kita akan lawan ini dengan cara yang benar. Pergilah, tapi ingat, kamu tidak sendirian. Kami akan segera mengurus semuanya. Adnan mengangguk pelan, meskipun rasa panas di dadanya tidak bisa ia redam. Ia mengenakan jaketnya dengan gerakan kasar, lalu melangkah keluar rumah, diapit para petugas polisi. Saat mobil polisi melaju meninggalkan halaman, Pak Bimo mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, sementara Bu Ratri tak bisa menahan air matanya lagi. Ini penghinaan, Mas Bimo. Kita harus membalas mereka. Serunya. Pak Bimo mengangguk dengan tatapan tajam. Kita akan pastikan anak kita tidak diperlakukan seperti penjahat. Aku tidak akan diam melihat keluarga kita dipermalukan seperti ini. Di kantor polisi, Adnan duduk di ruang interogasi yang dingin dan suram. Matanya melirik ke sekeliling dengan gelisah, tetapi ia berusaha keras untuk menjaga sikap percaya dirinya, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya, menilai setiap gerak-geriknya. Tangannya gemetar sedikit, tetapi ia berusaha menahan diri. Saya tidak melakukan apa-apa, ucap Adnan dengan suara yang terdengar sedikit tegang, mencoba untuk terdengar tegas dan tidak tergoyahkan. Namun, ada kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan di balik kata-katanya. Petugas polisi yang duduk di seberangnya tidak terpengaruh. Dengan tenang, petugas tersebut mengambil beberapa dokumen dari meja dan menunjukkan sebuah foto yang menunjukkan pergelangan tangan Rea yang memerah akibat dipegang erat oleh Adnan. Kulit Rea yang sangat putih membuat bekas itu tampak sangat jelas, sebuah bukti nyata dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, petugas juga menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan kehadiran Adnan berjalan di lorong kamar hotel lalu menerobos masuk ke dalam kamar Rea saat kejadian, serta ponsel yang rusak akibat dibanting dengan kasar. Berdasarkan bukti-bukti ini, kata petugas dengan nada serius, laporan korban memiliki dasar yang kuat. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Adnan terkejut mendengar pernyataan tersebut. Wajahnya berubah pucat, dan meskipun ia berusaha menahan ketakutannya,
ia tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang muncul. Rasa takut mendalam menguasai dirinya saat ia menyadari bahwa semuanya semakin buruk. Namun, di balik ketakutannya itu, ada pula kemarahan yang membara. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Marah pada dirinya sendiri karena terjebak dalam situasi ini, tetapi juga pada Rea yang dianggapnya telah membuatnya terpojok. Adnan merasa bahwa ia harus mempertahankan harga dirinya, bahkan jika itu berarti melawan bukti yang ada. Pak Bimo dan Bu Ratri, orang tua Adnan, tiba di kantor polisi bersama seorang pengacara yang tampak profesional. Mereka segera mendekati meja petugas dengan wajah cemas. Jelas terlihat bahwa mereka merasa panik dan terkejut dengan situasi yang sedang dihadapi. Pengacara mereka berbicara terlebih dahulu kepada petugas, bertanya dengan nada formal namun jelas menunjukkan rasa ingin tahu. "Apa alasan anak kami dibawa ke kantor polisi?" tanya pengacara dengan suara tenang, namun ada ketegangan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Petugas polisi yang masih berada di ruang interogasi dengan Adnan menatap mereka sejenak sebelum menjawab dengan jelas. Adnan diduga melakukan pelecehan dengan masuk ke kamar Nyonya Andrea tanpa izin. Ia kemudian melakukan tindakan kasar yang menyebabkan korban merasa terancam. Selain itu, ada juga bukti fisik yang mendukung laporan korban, seperti luka memerah pada pergelangan tangan Nyonya Andrea dan rekaman CCTV yang menunjukkan insiden tersebut. Mendengar penjelasan itu, wajah Pak Bimo langsung memucat. Dia tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ia berusaha menahan emosi, namun ekspresi kecewa dan marah jelas terlihat di wajahnya. "Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu," ucap Pak Bimo, suaranya bergetar karena kebingungan dan rasa malu. Bu Ratri yang berdiri di sampingnya tampak lebih tenang, meskipun wajahnya tetap penuh kekhawatiran. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat, seolah berusaha memberi kekuatan padanya. Namun, di dalam hati, ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Pengacara mereka yang sejak tadi berdiri di samping mereka, kemudian berbicara dengan suara lebih rendah, mencoba memberi solusi. "Pak Bimo, Bu Ratri, saya paham ini. Situasi yang sangat sulit. Namun, jika ingin menghindari agar kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan dan memberikan dampak lebih buruk lagi, satu-satunya cara adalah dengan memohon pada korban untuk menarik laporannya. Jika Nyonya Andrea mau menerima permintaan maaf dan menarik laporannya, mungkin masih ada harapan agar perkara ini bisa diselesaikan tanpa proses hukum lebih lanjut." Pak Bimo mendengus marah, namun ia tahu bahwa kata-kata pengacara itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia memandang pengacara dengan tatapan penuh harap, meskipun hatinya berat untuk meminta hal tersebut dari Rea, yang menurutnya pasti sangat terluka. Pak Bimo, setelah berbicara dengan pengacara, akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Rea di rumah Prana. Pengacara mereka, yang sejak awal memberi nasihat, memutuskan untuk ikut serta. Ia merasa bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh Pak Bimo dan Bu Ratri. "Saya akan menemani Anda, Pak Bimo," ucap pengacara itu dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan. "Kami harus memastikan semuanya berjalan lancar. Kita tidak boleh terburu-buru, dan yang terpenting, kita harus berbicara dengan sangat hati-hati agar tidak memperburuk keadaan." Pak Bimo mengangguk, meskipun kegelisahan di dalam dirinya semakin mendalam. "Terima kasih. Saya tahu ini akan sulit, tapi kita harus melakukannya demi Adnan." Bu Ratri yang mendengar percakapan tersebut dari ruang tamu, kembali mengungkapkan kecemasannya. "Mas Bimo, jika mereka menolak, bagaimana?" tanyanya dengan nada khawatir. Pak Bimo berhenti sejenak, menatap istrinya dengan mata penuh rasa frustasi. "Tidak ada pilihan lain, Ratri," jawabnya, suaranya keras dan penuh tekanan.
Jika kita tidak melakukan ini, Adnan akan dipenjara. Kamu tahu itu. Pak Bimo, Bu Ratri dan pengacara akhirnya bergegas menuju mobil, dan perjalanan ke rumah Prana dimulai. Saat mereka melaju di jalan, Pak Bimo merasa seperti sedang melangkah ke dalam medan pertempuran yang sangat berat. Setiap detik terasa penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran. Pengacara yang duduk di sampingnya berusaha memberikan dukungan dengan kata-kata yang menenangkan, namun Pak Bimo tetap merasa beban yang besar berada di pundaknya. Sesampainya di rumah Prana, Pak Bimo segera meminta penjaga rumah agar membiarkannya masuk. Saya akan beritahu Tuan Prana dulu karena akhir-akhir beliau melarang orang masuk sembarangan sebelum izin dulu pada beliau, ucap penjaga rumah tersebut. Baiklah. Kami menunggu di sini, balas Pak Bimo.